Hari Selasa yang lalu, pihak Kejaksaan Agung menangkap mantan Direktur Sritek atau Komisaris Utama Sritek, saya kurang tahu, atas nama Iwan Setiawan Lukminto, dengan tuduhan yang bersangkutan telah menyalahgunakan kredit dari bank-bank plat merah dan bank daerah. Jadi dari bank-bank pemerintah intinya. Begitu inti dari penjelasan Kejaksaan Agung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa hanya nama Iwan Setiawan Lukminto, pihak Sritek saja yang diekspos? Karena saya percaya bahwa kejahatan kredit perbankan itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak. Ya. Nah, maka dari itu ini demi edukasi bagi masyarakat, saya mengharapkan pihak kejaksaan itu jujur dan adil di dalam penegakan hukum dengan memberikan informasi yang transparan ya, berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum gitu. Jangan ada perlakuan yang berbeda. Artinya, saya mengharapkan pihak banknya, pihak struktur bank, pengurus bank, direktur atau kepala cabang dan lain sebagainya itu juga dibuka. Bank mana sih, bank plat merah mana? Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ya, bank daerahnya bank mana? Bank Jateng. Itu dibuka karena mengapa saya katakan semacam itu, yaitu kredit itu tidak mungkin dilakukan justru oleh nasabah debitur, karena yang berhak memberikan kredit, yang memberikan kredit kan pihak banknya gitu. Dan di dalam konteks proses kredit, bank itu pada prinsipnya pendekatannya sangat komprehensif ya, dan harus berdasarkan pendekatan yang prudensial. Ya, dikenal sebagai prinsip prudential banking gitu. Ya, itu hal yang dasar gitu. Nah, salah satu alat yang paling mendasar yang mungkin paling populer itu bank melakukan pendekatan melalui yang disebut dengan 5C atau 5C. Ya, itu tentang karakternya orang yang bersangkutan, tentang capacity dari daya bayar ya, kemampuan bayar dari pihak nasabah debiturnya, kemudian kapitalnya, ya artinya kekuatan modal, kelayakan modal dari perusahaan atau nasabah debitur yang bersangkutan, ya kemudian kolateralnya, jaminannya, ya tanggungannya itu seberapa pas ya, seberapa memadai dibandingkan dengan utang atau kredit yang diberikan, ya lalu kondisi atau condition dari ekonomi pada umumnya. Artinya gini, melalui pendekatan 5C itu sebenarnya pihak bank itu sudah terikat dengan satu sistem analisis kredit yang sangat komprehensif dan prudensial. Kecil kemungkinannya ya bahwa sebuah kredit itu bisa diberikan kalau melalui pendekatan analisis yang semacam itu, ketika proposal kredit itu masuk lalu dianalisis dengan cara itu, dan itu biasanya kecil kemungkinannya kalau banyak bolongnya, banyak cacatnya proposal itu kredit bisa dikucurkan. Nah, kalau Sritek itu dalam keadaan yang misalnya sudah PKPU, sudah pilot, atau walaupun sebelum itu, tetapi kondisi kekuatan daya bayarnya atau biasa dikenal sebagai solvabilitas, rasio solvabilitasnya itu sangat rendah, lalu masih diberikan kredit, itu yang disebut tidak visible dan tidak bankable gitu. Ya, lalu pertanyaannya siapa yang salah itu? Masakan hanya Iwan Setiawan saja yang salah? Saya mestinya yang kalau fair, kalau adil, justru harus pihak struktur bank itu yang harusnya ditangkapin dulu oleh pihak kejaksaan. Mengapa memberikan kredit kepada nasabah debitur yang singkatnya tidak visible dan tidak bankable itu? Gitu. Karena di dalam internal bank itu sekali lagi orangnya banyak, biasanya dia disebut kredit komite. Bahkan untuk bank besar biasanya strukturnya itu di bawah direktur kredit gitu. Ya. Nah, kalau sampai itu bobol, pertama-tama yang harus disasar itu adalah pihak struktur bank gitu. Bahkan tidak cukup banyak kepala cabang kalau misalnya kredit yang diberikan nilainya sejumlah itu. Konon kan mendekati 500 miliar gitu. Biasanya itu kan juga menuntut approval, persetujuan dari kantor pusat kredit sebesar itu. Nah, itu apakah hanya oleh satu bank atau oleh beberapa bank ya, sifatnya kredit sindikasi atau bagaimana?
Belum lagi harus diperhatikan kapan kredit itu diberikan. Kalau kredit itu tadi misalnya diberikan ketika masa-masa Sritex itu sudah PKPU atau udah proses kepilitan, nah itu kan lebih parah lagi bahwa kesepakatan jahatnya, permufakatan jahatnya kelihatan sekali. Ya, artinya justru dari pihak bank itu sengaja gitu loh, berkolusi dengan pihak Sritex untuk uh, ngebobol kredit itu. Ya, sekali lagi, andai kata saja itu kredit itu diberikan sebelum Sritex masuk ke PKPU dan kepilitan, tetapi ketika melalui pendekatan analisis, financial analisisnya, ya, melalui pendekatan rasio-rasio yang tadi saya katakan, solvabilitas terutama, itu diketahui ada ketidakmampuan dari pihak Sritex itu untuk bayar pokok dan bunga dari kredit itu, saya kira kan itu sudah nggak mungkin diberikan kredit gitu, oleh pihak bank. Seharusnya tidak memungkinkan. Ya. Nah, jadi ini penting karena saya pikir masyarakat harus juga mendapatkan pendidikan bahwa penegakan hukum itu dilakukan oleh APH di dalam hal ini Kejaksaan Agung. Itu harus dengan jujur, adil, dan benar-benar memakai atau menerapkan prinsip persamaan di muka hukum gitu. Jangan satu dibuka, satunya ditutup. Gitu. Itu kan kurang fair, kurang adil. Harusnya semua kasus diungkap secara terbuka, transparan. Karena sekali lagi, apalagi itu menyangkut bank-bank pemerintah, BUMN, yang dikatakan adalah uang negara, makanya tidak pidananya korupsi. Nah, berarti rakyat berhak tahu. Itu sejelas-jelasnya bank mana itu yang melakukan praktek semacam itu. Ya, jadi dengan demikian masyarakat sebagai pihak yang sebenarnya pemilik uang, pemilik kekayaan, yang sebenarnya memberikan otoritas kepada BUMN-BUMN itu betul-betul mendapatkan pertanggungjawaban moral yang baik dari aparat penegak hukum gitu. Dan dengan cara semacam itu, masyarakat juga sebaliknya makin percaya pada pihak APH, khususnya Kejaksaan Agung, ya, bahwa Kejaksaan Agung telah menjalankan tugas pekerjaannya, kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan profesional, ya, dengan cara-cara yang sangat fair, yang sangat memperhatikan keadilan dan prinsip persamaan di muka hukum. Itu catatan saya dan salam merah putih.